TG berapa TG? 12.000 aja. 12.000 itu bisa kuat berapa malam tuh, Mas? Ya sampai ya pokoknya kuat. Yo, what's up guys semuanya? Kita mau kembali lagi di acara podcast kita. Sekarang gue mau ada wawancara sama kedua teman gue. Dan ini orangnya asik-asik banget, orangnya kocak banget. Mereka itu profilnya adalah anak kuliahan dan dia satu angkat sama gue. Kita akan tanya-tanya beberapa pertanyaan, apalagi di kondisi yang susah ini. Kita mau tanya-tanya apakah kuliah itu asik menurut mereka, apakah itu efektif, apakah ya nanti kita akan wawancara mereka. Dan tetap nonton, kita akan wawancara mereka, tanya-tanya. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan yang belum kita bahas, kalian boleh komen di bawah. Kita langsung aja ke podcast. Nanti kita akan kenalin kedua narasumber kita. Oke? Oh. Sip. Oke. Ini dia narasumber kita. Ini teman-teman SMA gua, teman-teman nongkrong ya. Kita sering nongkrong, sering bertukar pendapat. Nah, gini deh, mulai podcast ini. Oke. Nah, mulai ini kalian perkenalin dulu background kalian ini apa, sekolah di mana, nama lengkap, rumah di mana, nama orang tua. Ya enggak dong, ya kan? Sok mulai dari siapa? Juan. Ya, sok. Oke, dari saya masih mahasiswa. Nama lengkap Juan Benhart. Alamat di sini nih di Kabupaten Bandung, Komplek Marga Asih. Terpencil, Bro. Oke, terus lu semester berapa? Baru beres semester 2, sekarang lagi ya libur. Kuliah di mana? Gua kuliah di Universitas Katolik Parahyangan Unpar. Oke, di Cembeluit ya? Ya betul, kampus Sultan, tapi sayanya enggak. Oke, Bi. Lu Halo, nama gua Albi Jonathan, biasa dipanggil Albi. Umur gua sekarang 19 tahun. Rumah gua di situ tuh, di Katapang. Tahu lah ya itu kan. jauh dong anjing. Nah, deket lo tadi deket kan? Deket. Nah, deket. Gua kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Ya, nanti lah gua ceritain. Oh iya, sebelum itu lu jurusan apa? Kuliah di jurusan Teknik Industri. Oke, kalau lu? Gua pendidikan teknik otomotif. Sekarang lagi akhir semester 2. Tinggal nunggu nilai sih. Oke, nah kita kan tadi udah janji nih kalau nih kita akan ngomongin dunia perkuliahan dan kita akan bagi-bagiin untuk kalian yang masih confused, masih bingung, kalian mau kuliah atau enggak, kuliah di mana dan lain-lain, gimana pergaulannya. Yaudah kita langsung denger aja dari mereka ya. Pertama kita mau tahu nih swasta itu gimana sih kuliahnya, kan kita dengar mahal. Oke kan, apalagi Unpar kan, kita bisa tanyain nih, gimana lu kuliah di Unpar itu gimana sih? Kuliah di Unpar kebanyakan orang kenal kampus yang swasta yang termasuk mahal. Gua kan juga mahal. Apanya mahal? Mahal buat semesternya, Bro. Oh, oke. Biaya hidupnya mahal gak? Iya. Cut dong kan. Enggak masuk. Nah, udah gitu. Wah, jay hujan. Udah baiklah, lanjut aja. Nah, pergaulannya gimana sih teman-teman lu lah gitu. Maksudnya kan mahal kan, gimana tuh pergaulannya? Lu bisa jaga itu untuk tetap belajar atau gimana lah? Yeah. Unpar buat pergaulan ya ketemu orang baru, kebanyakan sih dari luar kota. Ngerantau ya, rantau. Ya lumayan. Paling banyak kayaknya Jakarta sih, Jakarta dominan. Jadi teman-teman juga banyak orang Jakarta, jadi ya
sedikit-sedikit ke bawah pergaulan Jakarta yang ya sedikit Tapi lu itu lebih ke menyesuaikan adat ya, budaya gaul sana gitu nih. menyesuaikan dalam hal itu sih, kayak buat cara Jokes ya mungkin? cara jokes mungkin. Kalau buat materi gue belum sih, nggak tertarik buat ikutan kayak mereka kan hedon buat barang-barang hype gitu ya. Gue nggak sih. Nah, sekarang kita tanya ke dunia perkuliahan yang maksudnya kita bahas rada sempit aja ya, pergaulan dulu, karena ini juga mungkin kita bisa bagiin dan kalian bisa milih gitu. Pergaulan kayak gimana sih yang kalian mau kan? Apa yang kalian takutin, kalian juga bisa milih. Ini realitas mereka-mereka yang kuliah ini. Sekarang kita tanya ke yang kuliah di negeri, di UPI nih, gimana nih? Ya, kayak tadi kan teman gue si Juan itu ngebahas pergaulan banyak rantau. Kalau misalnya yang gue rasain di UPI tuh kayak nggak sebanyak itu sih ya anak rantaunya. Jadi banyak orang-orang Bandung, Kabupaten Bandung yang kuliah di UPI. Yang gue alamin ya, yang gue rasain. Jadi mereka tuh yang lebih nyesuaiin ke adat Bandung gitu. Terus nih ya, gue cerita sedikit ya. UPI itu kan negeri mayoritas Muslim dan gue tuh non Muslim, tapi gue rasa nggak ada diskriminasi itu untuk gue. Nggak ada jarak gitu ya. Nah, nggak ada jarak. Jadi emang benar-benar enak lah gitu. Toleransi mah masih oke di situ. Oke banget sih yang gue rasa. Jadi menurut gue ya jangan takut untuk kayak gitu. Maksudnya jangan takut untuk memilih kuliah negeri, Nah, apalagi kalian yang takut gitu kan mengenal dunia luar, apalagi misalkan di SMA kalian rata-rata satu agama sama kalian gitu kan, satu pergaulan. Ketika kalian ke dunia luar itu emang beda, tapi bukan berarti kalian harus takut gitu ya ya maksudnya. bener banget itu. Oke. Terus yang gue mau bahas gini, di pandemi ini nih, corona ini kan pasti semua kehambat kan, apalagi lu kan nggak bisa ke kampus ya kan, semua. Terus dosen-dosen juga yang tadinya lu bisa tetap muka sekarang nggak bisa kan. Nah itu ada yang berubah nggak sih dari cara kalian belajar, dari cara kalian menerima materi itu, gimana cara kalian belajar di rumah, itu pengaruh nggak sih? Ya pengaruh. itu jadi Ini ngaruhnya kayak gitu. jadi gimana ya, lebih efektif gak sih gitu? Buat kuliah online ini jujur ada beberapa dosen yang mempergunakan sosial media buat jadi kayak buat ngasih materinya itu ada, tapi gak semua dosen kayak gitu. Banyak ya, beberapa, gak banyak sih, beberapa aja ada yang kayak gak gunain fasilitas buat mungkin dari, kalau sekarang kan ada Zoom, Google Meet, ya kuliah tatap muka dalam hal yang online itu. Kadang cuman ada dosen yang ngasih materi ini aja, materi doang, tiba-tiba ngasih tugas aja. Nah itu tuh yang gak efektif. Itu juga yang bikin ya ini sih masuknya COVID sih negatif, cuman stupid positif gitu ya. Oh jadi lu negatif COVID-nya ya, tapi Iya. positif tuh ya lu stupid. Positif. Itu kan dari lu kan mungkin dosen swasta sama negeri kan beda ya. Nah kita mau Bejeng kuda. ya coba kita tanya nih yang kuliah di UPI nih kan, apakah lebih susah gitu atau gimana? Ya, jujur nggak efektif juga sih menurut gua. Karena ada beberapa dosen yang benar-benar ngasih kayak pakai Google Meet, pakai aplikasi kayak si Johan tadi ngomong. Ada yang benar-benar tiba-tiba tugas. Terus kita juga di COVID ini bayaran tetap, tapi kita nggak nikmatin sarana prasarana di kampus. Oh, Itu iya. sih intinya menurut gua yang jadi hambatannya. Apalagi gini kan, lu negeri mah nggak ada uang pembangunan ya? Kalau yang masuk jalur seleksi mandiri setahu gua ada. Kalau yang Oh. SBMPTN sama SNMPTN nggak ada. Oh, apalagi lu swasta ya, lu pasti ada ya. Pasti. Itu berat juga ya. Berat. Nah yang kayak gini kita nggak tahu ya apa solusi dari pemerintah. Cuman yang kita bisa lakukan adalah ya udah stay at home terus belajar ya kan. Nah dari sini menurut kalian kuliah itu menjadi sesuatu yang perlu nggak? Dalam arti gini ya, emang kuliah perlu kan untuk menjabat jurusan. Tapi gimana untuk orang-orang yang nggak mau kuliah gitu? Apakah mereka itu harusnya ya belajar aja di rumah gitu? Itu tergantung orangnya gitu atau gimana gitu? Menurut kalian gimana? Dulu jujur sempat gue mikir gue mau gak kuliah dulu setahun, karena gue tujuan awal tuh mau masuk negeri. Ternyata tuh akhirnya gue milih buat ada nih pilihan buat masuk swasta. Oke, gue pilih swasta. Oke,
Jadi kita kepotong dulu ya. Gak apa, nanti yang bagian Juan nanti kita lanjutin. Balik lagi dia. Oh baik lagi. Tapi langsung aja kita tanya ke Upi dulu. Kita berarti Juan udah nggak ada nih. Kita maksudnya udah nggak ada Mak Del lagi. Innalillahi anjir. Kita langsung tanya-tanya aja ke lu nih. Lu yang kuliah di negeri, ya gimana gitu kayak gitu. Ya menurut gue juga sempat awalnya bertekad masuk negeri. Kalau gak masuk negeri gue nggak bakalan kerja. Ya puji Tuhannya gue dikasih rezeki masuk negeri gitu ya. Sorry guys. Kaget gue anjir. Ya udah gue kuliah masuk negeri gitu. Untuk kalian yang masih bingung kuliah itu perlu apa enggak, itu emang perlu. Tapi tergantung hati kalian, tergantung benar-benar tujuan kalian tuh apa sih. Menurut gue itu. Oke, berarti intinya adalah gini guys. Kalau Sorry bro. oh iya yang lu nih. Ya tadi kan sampai yang akhirnya gue milih kuliah. Gue jalan kuliah sebulan 2 bulan. Akhirnya gue nggak ngerasa ini sih, nggak ngerasa nyesal sih. Bener-bener nggak ada rasa penyesalan gue ambil kuliah tahun ini. Sebenarnya ini sih kayak lebih ke banyak pengalaman yang didapat dari kuliah sebenarnya. Dari pengalaman orang juga bisa. Misalnya lu punya temen dari orang dari luar kota, nah pengalaman dia tuh bisa jadi pelajaran buat lu. Terus ini sih kayak lebih kuliah juga bisa kayak mental kita tuh dilatih dari apalagi dari awal, dari masa orientasi kayak ospek gitu. Terus lu harus adaptasi cepat ya kan? Betul, adaptasi, ketemu dosen yang gini, kita harus belajar dewasa buat ngerti, belajar bijaksana buat waktu, meskipun susah ngatur misalnya dari hal kecil buat tidur doang, itu bisa kita pelajarin di dunia perkuliahan sih. Lo kan tidur terus tuh. Enggak sih bro. Gue mau nambahin nih bro. Oke. Nah terus yang gue tarik dari pergaulan gue sama kuliah nih, jangan mau kuliah karena terpaksa tuntutan orang tua. Oke, nice. Itu menurut lu dampaknya kayak gimana? Ya dia kuliahnya nggak akan bener karena itu bukan keinginan orang itu paksaan dari luar. Itu sih menurut gua. Nah thank you banget nih. Nah jadi intinya gini guys, kalian kuliah nggak kuliah atau kalian bingung, kalian tanya lagi ke diri kalian sendiri, betul kan? Apakah kalian bener mau kuliah itu karena kalian butuh kuliah, karena kalian juga oh ya udah gue emang hobinya belajar dong, ya kan? Atau kalian yang nggak kuliah gak apa-apa, karena jalan satu-satunya untuk sukses banyak kok, ya kan? Banyak. Kita banyak bisa belajar juga dari orang-orang yang sukses tanpa kuliah. Dan menurut gue gini, kuliah itu salah satu sarana yang dibuat pemerintah, bahkan dibuat sama orang-orang yang lebih pintar itu bukan buat lu lebih sukses gitu, ngerti gak sih? Cuman dia memfasilitasi untuk kalian-kalian yang mau belajar dalam skala tertentu, ngerti gak sih? Ketika lu nggak bisa otodidak, ya udah lu belajar sama orang, ngerti gak sih? Dan itu fasilitas yang bisa digunakan. Nah untuk kalian yang nggak mau kuliah juga, gue nggak kuliah. Kenapa? Karena gue nggak capable. Gue ngerti, gue sadar diri gue bahwa gue bukan di studi gitu, bukan di belajar gitu. Makanya gue memilih untuk terjun di dunia malam. Maksudnya di dunia kreatif arts gitu, tapi belajar dengan cara gua gitu. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Dan juga jalannya masing-masing sih. Nah itulah makanya kalau kalian mau mendapat relasi lebih, mungkin kuliah itu bisa juga ya kan? Ya, untuk relasi sih. Nah relasi itu penting, dan kita bisa belajar juga dari Juan. Dia juga bukan, lu gimana menurut lu, nilai-nilai lu apa banyak yang kejadian gitu apa sih? Lu menilai diri lu gitu buat nilai akademik. Ya buat nilai akademik sebenarnya kayak masa dari SMA ke kuliah tuh kayak dari transisi gitu ya. Peralihan lah ya gitu. Pelajar ke mahasiswa sendiri kan mahasiswa tuh kayak yang paling tinggi dari antara siswa gitu. Kerasa sih beda banget jujur awal-awal semester 1. Gue cek kamera. Megang kuda. Ya jujur awal semester 1 bener-bener hancur sih, bener-bener nggak sehancur sih, kayak masih masa-masa kayak beradaptasi sama dosen, kayak dosen yang kayak oh gini tuh dosen tuh ada maunya bener-bener harus semau dia gitu. Nah, makanya ya itu tuh balik lagi ke diri lu sendiri kan ya, karena kita nggak bisa lagi ngandelin guru kan, apalagi dosen kan, apalagi yang lu cerita kan dosennya kayak gini kayak gitu kan. Dan juga gue banyak
dengar dari cerita orang tuh gini, di pandemik ini kan apalagi lu tadi cerita bayar tuh tetep kan. Ada juga dosen yang berubah, ngerti gak sih? Dari yang tatap muka dia jadi punya tanggung jawab lebih, ya kan? Nah ketika ini kan lu gak bisa tatap muka lagi kan? Ada juga yang jadi seenaknya dong. Nah harapan kalian tuh apa gitu untuk terutama di dunia pendidikan kan? Ini kan sangat krisis nih. Untuk kalian mahasiswa-mahasiswa ini harapannya ke depan apa sih gitu? Terutama dalam COVID ini gitu. Pendapat-pendapat kalian, pesan-pesan yang kalian mau omongin ke viewer yang mungkin bingung untuk mau kuliah gitu. Nah, dari lu dulu. Kalau dari gua sih, kalau benar bakal misalnya semester gua kan semester 2. Misalnya bahkan semester 3 mulainya sekitar Agustus kalau nggak salah. Kalau sekiranya benar-benar mau dijalanin online, sebisa mungkin buat pemerintah atau buat ya mungkin rektor kayak buat kasih pendidikan juga buat dosen-dosen biar ngasih materi itu dengan baik, jelas melalui sebuah platform apapun, kayak melalui tadi pertemuan daring online kayak Google Meet, Zoom. Terus ngasih materi itu nggak kayak monoton gitu, mau ngasih materi tiba-tiba tugas. Ya perlu ada penjelasan melalui video, lumayan cukup itu, cuman emang agak sulit sih sebenarnya. Cuman kita namanya juga dalam situasi gini kita harus saling mendukung lah ya, apalagi antara rektor dengan dosen-dosen kan mereka juga harus punya lebih kerja ekstra dong ya kan. Apalagi kita bayar itu kan bukan sesuatu yang murah kan untuk suatu ilmu kan, dan kita mempunyai harapan yang banyak dong kepada orang-orang yang emang bidangnya itu di pendidikan gitu kan. Dan poin Juan ini bagus sih untuk pemerintah juga ya, solusinya apa gitu. Jangan cuman ngasih jalan terus udah gitu. Ya. Nah, untuk pesan lu kepada orang yang mungkin bingung nih mau kuliah atau kerja dulu atau gap dulu, itu gimana? pesan. Coba Albi dulu deh. Ya udah Albi dulu nih. Yang sebelumnya itu. Iya, yang sebelumnya itu harapan gua selama Covid ini lebih jelas lagi nih. Karena ada isu ada tahun ajaran baru mulai Januari. Ada juga yang bilang seperti biasanya gitu, September, Agustus dengan daring. Yang menurut gua harus lebih lebih dipersiapkan dan benar-benar matang gitu. Matang. Jadi harus maksimal banget. Jangan kayak pengalaman gue semester kemarin ada beberapa dosen yang benar-benar nggak ngasih materi, nggak tatap beneran. Lost contact. Kita secara online pun nggak ketemu, tiba-tiba UAS. Bingung nggak kalian? Ya jangan sampai kejadian itu keulang lagi. Sebenarnya yang bingung elu sih. Ya gue yang bingung. Bukan kalian mah nggak bingung. Kalian nonton aja udah. Ya, gue yang bingung. Sorry. Nah, harapan lu untuk kedepannya gimana, dan juga pesan-pesan lu untuk viewer-viewer ini yang mungkin kuliahnya mau negeri atau swasta gitu gimana? Ya harapan gue ya jangan sampai terulang lagi lah yang semester kemarin, karena emang ini wabah kan emang bener ngedadak gitu kan, masa corona direncanain enggak kan? Iya. Kemarin emang gak ada persiapan ya. Sekarang pengalaman yang semester kemarin jadiin pelajaran untuk semester yang akan datang kalau misalnya kita masih daring. Oke. Ya itu. Terus kalau untuk pesan-pesan kepada viewers nih, bingung mau kuliah atau kerja, kuliah negeri atau swasta, itu balik lagi ke diri kalian. Itu sih. Jadi benar-benar kalian harus mikirin tujuan kalian apa. Kerja dulu nggak salah, kuliah dulu nggak salah. Oh iya nih. Nah, apa nih, kaget gue. Bedanya kuliah negeri sama swasta ini maksudnya gini. Kan ada yang bilang kan, oh lebih bergengsi negeri nih, gue swasta, gue kalah nih sama negeri. Itu kayak gitu nggak sih dunia perkuliahan tuh? Kalau lu yang swasta gimana? Gue sebenarnya nggak ngerasa sih kayak hal-hal yang begitu, kayak kalau buat ngejar kuliah buat ngejar gengsi doang sih mending nggak usah sih katanya. Oke. Soalnya gue ngutip kata-kata Mata Nazwa nih, katanya tuh ngerjain IPK tinggi tuh nggak penting. Yang penting tuh gimana kita beradaptasi sama kuliah, gimana sikap kita kuliah, gimana mental kita dibentuk. Kebanyakan dibentuk dari sebuah berorganisasi sih. Itu sangat-sangat lumayan membantu. Itu sih yang dicari dari kuliah tuh. Oke, thank you. Kalau menurut lu yang kuliah di negeri itu gimana? Menurut gue ya gue bangga masuk negeri. Cuman gue nggak ngejatuhin orang-orang yang kuliah di swasta, karena
dimanapun kalian menempuh pendidikan, dimanapun kalian belajar, itulah yang kalian banggain ya. Gue alma mater gue UPI, ya gue banggain UPI sama kayak Juan ngebanggain Unpar, bener gak? Jadi gengsi itu nggak gimana orangnya gitu. Kalau misalnya kuliah di negeri hanya buat gengsi, buat apa kalian nggak dapet ilmu, malah ngejar materi, ngejar nama, ngejar apa segala macam. Ya itu sih menurut gue. Nah, jadi pesan-pesan kita adalah kuliah itu bukan tentang tempat, bukan tentang swasta atau negeri, tapi balik lagi ke kalian. Kalian tuh butuhnya apa? Kalau kalian benar-benar kompatibel dan kalian tuh punya jiwa yang kompetitif, pergilah ke negeri. Kenapa? Karena di situ banyak pisan orang-orang yang pinter, dan juga swasta juga gak kalah kok sama negeri, ya nggak sih? Dan itu tuh bukan menjadi ajang untuk pamer gitu. Nah, di situ kita bisa belajar dari mereka. Dan untuk kalian yang bingung, kalian mau kuliah atau enggak, pertama, itu baik dari diri kalian. Kedua, nilai itu bukan tentang segalanya. Kalian bisa belajar hal-hal yang lain dan nilai-nilai positif. Terutama kalian tuh mempraktekkan teori yang kalian udah pelajari di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, PD-nya kalian tuh di mana. Keempat, dalam COVID ini kita berharap semuanya akan menjadi lebih baik, dan kita nggak usah panas oleh media-media di sana yang berita ini itu, obat ini udah ketemu, obat itu belum ketemu. Kita fokus aja dengan apa yang kita jalanin kok sehari-hari gitu kan. Balik lagi ke dari kalian semuanya. Dan kenapa itu saran gue, kita nggak boleh baca berita. Kalian bisa dengar juga di podcast gue sebelumnya, dan itu mungkin ada nilai-nilai positif yang kalian bisa ambil. Dan sekian ya kita podcast hari ini. Semoga kalian bisa belajar dari pengalaman lo berdua ini. Semoga kalian juga sukses ya. Amin. Thank you bro. Thank you. Sukses. Yuk. Udah, abis ini kita mau ngapain? Habis ini kita mau Party. Enggak. Party mah nanti malam. Oh, malam. Sekarang kita mau bicara tentang cinta dan mati dulu lah. Oke, bicara kehidupan ya. Semoga lu sukses ya. Sukses terus lu. Kuliah online-nya semoga dosen lu makin nyadar ya gimana pentingnya dunia pendidikan nih, anjing banget kan. Gila parah nih. Oke guys, bye-bye. Guys, see you tomorrow. Yo. Goodbye.